cara untuk bertemu Allah kuncinya ada dua syaratnya. Kalau gudek nih mawon, niki innallaha sesungguhnya Allah iku Rabbi pangeranku wa rabbukum ya pangeranmu ya fa'budu. Nah, beduk ana Allah. Terus caranya medui bagaimana? Syariatnya tadi sudah, ilmunya sudah, ilmu itu syariat. Torikohnya ini di dalam olehnya jenengan bisa bertemu Allah disebut fa'buduh, itu jalannya ada dua. Mulai zaman Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, sampai diteruskan tabi'ina sholihin, ini jalannya dua. Saya mohon maaf tidak berbicara torikoh muktabaroh yang mulai A sampai Z nih mboten. Sengaja kami akan membahas jalan yang dilakukan oleh para rasul, para kekasih Allah itu ada dua, makhduf dan ghairu makhduf, ibadah murni dan tidak murni. Sebab mulai zaman umat Nabi Adam sampai sekarang Pak, dalam satu hari satu malam Gusti Allah itu memberikan kesempatan lewat jalan yang Allah berikan. Apa? Ibadah sing murni, sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, jenengan wirid, tahlil, apapun, iku murni semuanya murni. Lah, beliau jadikan aktivitas ibadah itu untuk bertemu Allah. Ini torikohnya. Ini torikohnya Pak Bu. Ada yang ribut masalah sanad, nggak ngerti nah, ribut masalah sanad, ributi sanad sampai melakoni klunuk-klunuk, mencolot ini, mencolot ini. Kalau ini tidak, sanad sampai langsung pada Allah yang disebut hablum minallah. Sebab di dalam sholat itu Allah di situ. Mengapa sampai ngeribon? Nang si A dulu, A nang si B, B nang si C sampai Z. Nggih. Selak pegel men. Selak telasan umur. Loh, saya sendiri juga tidak maidu, jenengan terserah jenengan. Saya di sini menawarkan, ya dah, bagaimana caranya jenengan ini hati lekas berbudi luhur sebelum datangnya satu kematian. Bon. Di dalam ibadah murni bagaimana jenengan iku fa'buduh, hadza utawi iki iku fa'buduh. Fa'budu iki madepe ruh datang Gusti Allah sejatine. Jadi nggak ada yang menghalang-halangi, nggak ada yang menghijabi, nggak ada.
nggak ada pelantaran nggak ada. Itulah maksudnya hablum minallah, hubungan langsung pada Allah. Jenengan kali kula kan sering kedoktrin ngeten, kedoktrin atau didogma dengan bahasa kalau tidak lewat aku nggak bisa, karena aku itu yang dekat pada Allah. Lah ngoten ya, harus lewat aku. Miturut pandangan, mohon maaf, pemahaman hablum minallah itu nggak boleh ada selain Allah yang menghalang-halangi antara rohaniyah sampean dengan Allah, nggak boleh. Walaupun mohon maaf iku guru kita akhirat makhluk, nggak boleh. Yang namanya hablum minallah, hubungan langsung pada Allah, yang jenengan rohaniyah langsung pada Allah. Loh, Allah kan di dalam tengah-tengah Anda sholat, tengah-tengah Anda zakat, poso, haji. Ngapain jenengan terus mampir ngeribon sik pada orang lain? Tapi gini Pak, kalau miturut kesanatan ilmu pandangan syariat thariqah ya kudu ngono. Tapi ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Maksudnya piye? Oke lah itu sebatas secara ilmu. Tapi kalau sudah praktek laku, nggak boleh ada selain Allah. Makanya disebut robitoh. Jenengan ini nggak boleh ada selain Allah. Al-An'am 79 dikatakan ini sak temene ingsun, ini wajahtu wajhiyah, sak temene ku arahkan wajah ruhku wajhiyah kepada wajah Allah langsung. Wis gak kadek ngeribon lantaran gak kadek. Ini terserah, ada yang terlalu fanatik dengan babakan sanad atau lantaran, akhirnya nggak bisa menerima keterangan ini. Monggo iku hak jenengan rata salahki lah. Dan juga ada thariqah jalan di luar ibadah murni, yang tidak murni, contoh kerja, makan, minum, buang air kecil, air besar, apapun. Lu kalau di situ nggak ada Allah Pak, nggak bisa muncul gerakan kerja, muncul gerakan makan, minum, buang air besar, air kecil, atau hal-hal yang lain, nggak bisa. Loh, dengan ilmu itulah sangatnya penting untuk memberitahukan kefahaman terhadap hati kita, sesungguhnya Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya saya di mana, kata Allah, jawablah fa inni qaribun, aku iki dekat. Bahkan dalam ayat lain, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau berada menghadap, di depanmu ada wajah. Loh. Berarti nama thariqah, nama jalan para utusan Allah itu, semua aktivitas yang Allah berikan pada beliau-beliau itu beliau jadikan untuk menyembah bertemu Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini iku siratun, jalan mustaqimun kang jejeg. Ya sudah, khawatir saya, mohon maaf sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat saya, khawatir saya memunculkan, menciptakan
thariqah baru setelah Kanjeng Nabi. Khawatir saya kayak gini dok, tujuannya untuk mengikat, mencari pengikut, itu saya khawatirkan. Bahaya, sebab itu masih kepentingan nafsu. Sungguh Pak. Tapi saya husnudon terhadap para mursyid, para masyayikh. Saya yakin tidak mempunyai maksud seperti itu. Cuman saya ingatkan, yang saya khawatirkan memunculkan satu nama dalam satu thariqah, itu nanti ada niatan dalam hati kita untuk mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Itu yang saya khawatirkan. Sebab sudah jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kalau itu cuman memberi peringatan supaya umat yang tidak ingat pada Allah supaya ingat, beda lagi. Beda lagi. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi beliau para utusan Allah itu segala hal aktivitas yang beliau jalankan, ruhaniyahnya itu menjadikan hal itu sebagai jalan bertemu Allah. Cara fisik kerja tolek duit fisik, tapi ruhaniyah beliau menemui Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kamu semuanya di dunia ini illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah, ngabdi terhadap Allah. Ini jelas, sudah. Artinya apapun bentuk aktivitas yang beliau lakukan, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, ing mungguh Allah beliau jadikan sebagai apa namanya, sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini beliau, tergantung jenengan, terserah. Walaupun seperti itu, Anda sudah tahu apa yang telah beliau para rasul lakukan, diterangkan di dalam kitab Jami Usul Aulia. Tetap jenengan husnudon dengan adanya thariqah A sampai Z yang mutabaroh, ya, tetap husnudon, jalan itu bisa digunakan untuk bertemu Allah, tetap husnudon. Cuman gini Pak, tinggal pertanyaannya, untuk bisa bertemu Allah itu ada kuncinya, ada kuncinya, ada kuncinya. Sesuai dengan apa yang Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu. Cara untuk bertemu Allah kuncinya ada dua, syaratnya. Lagi untuk bertemu Allah dulu, baru nanti akan berbudi luhur. Di situ dikatakan falyamal amalan sholihan, ruhaniyah jenengan selalu dan selalu berupaya terus melakukan atau hati ini berlaku baik terhadap Allah. Berlaku baik itu yang mana? Segala hal apapun yang Allah hadapkan, hati jenengan harus selalu dzikir, harus selalu dzikir. Tadi dzikir nggak bisa lepas. Pertanyaannya, dzikir yang bagaimana? Sebab dzikir bahasa Arab, Indonesianya adalah ingat, Jawa ni eling.
Cara mengamalkannya, hati jenengan sadar atau eling yen jenengan ini ra iso apa. Bahwasanya kita sebagai makhluk sifatnya harus sadar hati ini la haula wala quwata. Sifat kita seperti itu. Laksana seperti rokok korean. Nggih meneng ngeten iki wis. Bisanya korean itu bermanfaat menyala, ada yang menyala. Coba biarin sampak besok ya tetap gini. Ya ini sifat kita sebagai manusia makhluk. Harus kita kumandangkan dzikir tersebut, Pak. Inilah yang kusebut dzikir rasa di dalam Sirul Asrar. Su'aul Basyirah di dalam Sirul Asrar. Dzikir yang Sirul Asrar itu dzikir yang sudah tidak mengucap nama atau sifat, tapi dzikir yang di dalam hati sampean cuman merasa. Merasa itu sadar, iman. Kalau semua apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk, baik langsung diri kita atau makhluk lain tidak langsung, hati ini harus merasakan kehadiran Allah di situ yang segala-galanya. Sebab tanpa itulah seakan-akan kita bisa bicara, melihat, mendengar, bernafas dan lain sebagainya. Seakan-akan korean ini bisa menyala sendiri, padahal ada faktor yang sangat halus, yang sangat rahasia dalam hati seseorang, adanya Allah, wujudnya Allah itu. Ya inilah yang kumaksud dzikir yang menjadikan satu kunci, fal ya'mal amalan sholihan, lakukanlah dengan perilaku yang baik. Artinya segala kondisi apapun hati Anda harus merasakan yang berperan, yang memiliki peran hanyalah Allah. Kalau sudah hati paham di sini dan melaksanakan tugasnya untuk berzikir, soyo suwe mesti soyo bakal ketemu. Walaupun jenengan masih merasa Allah itu dekat, belum ketemu, kalau zikir ini terus dilakukan, maka pasti jenengan, insya Allah pasti jenengan akan bertemu terhadap Allah, karena Allah sendiri sudah berjanji akan menemui satu hambanya dalam waktu yang sudah Allah tentukan, manakala hamba itu dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Orang yang bertemu Allah itu, Pak, hanyalah orang pilihan. Sebab banyak orang yang kaya tapi hatinya nggak mau ketemu Allah, tapi sukanya ketemu kekayaan. Piye ya caranya mobilku jadi 5, asalnya 1. Bagaimana omset kerja saya, usaha saya semakin bagus. Kebanyakan kita manusia itu pingin ketemu itu, pingin ya aku iso mencintai si A, bagaimana Amri cinta padaku lah kan nggih. Apalagi habis ditinggal suaminya meninggal, wah hati
tek-tek iwak tahu ngaten. Paribasane wong Jawa kan tek-tek iwak tahu buat tekno dhewe niku. Allah ya Karim. Loh, semua kita itu manusia, kalau hati belum berbudi luhur mesti inginnya ketemunya selain Allah. Jangankan yang kaya pengen ketemu kayanya, kita saja yang punya kehormatan, ya mohon maaf punya kehormatan, dihormati orang sebab ilmu kita, mesti ingin ketemu bagaimana santriku tambah ukeh, pengikutku tambah ukeh, tambah banyak, simpatisanku tambah banyak. Lah, kita manusia Pak Bu, kebanyakan itu sukanya bertemu selain Allah. Makanya Allah katakan, hamba yang kukasih cahaya makrifat itu dikarenakan hamba ingin ketemu aku. Cahaya makrifat itu hanya kuberikan hambaku yang kupilih, yang ku kehendaki. Nurun ala nurin yahdillah linurihi mayyasha. Surat An-Nur ayat 35. Hamba yang dipilih. Makanya iblis pantas di dalam surat Al-Hijr ayat 40 ngomong, ya Allah Tuhan kami, Adam dan anak putu Adam semua tak tersesatkan supaya lalai terhadap dirimu, tidak mau bertemu pada dirimu, kecuali hamba yang kau pilih yang tidak bisa kuplesetkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba niki tok sing mboten saged kula plesetkan. Artinya dia selalu ingin selalu bertemu Allah. Kalau sudah bertemu kekasihnya, nggak mau ingin berpisah darinya. Bapak Ibu, kekasih Allah kita jadikan kekasih, dengan orang lain kita jadikan kekasih jauh berbeda Pak. Estu Bu, nek Pak biyen tahu janji hidup semati iku bujuk Bu, gombal itu rayuan sama Pak ya ngono. Cara jenengan meninggal terlebih dulu mesti ya kadang-kadang belum habis selamat ya wis itu wong lanang Bu, nek wong wedok iku beda maneh. Tapi yang jelas kekasih hanya pada Allah itulah kekasih yang tidak pernah menyakiti. Tetapi bila mana kita bercinta berkasih pada selain Allah, yaitu sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Hati senantiasa harus berzikir. Zikir yang kumaksud sirul asrar, dimulai dari su'aul basirah, menghidupkan, membangun rasa. Selanjutnya nanti akan sampai pada ainul basirah wa hakul basirah bertemu. Modalnya adalah rasa. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan ibadah makhtuf, murni dan tidak murni, nggak boleh menyekutukan Allah. Nggak boleh ada di dalam hati jenengan ini selain Allah, nggak boleh. Dalam hal apapun, dalam hal niki umpama di dalam muraqabah, dalam hal yang menggerakkan, dalam hal yang memiliki, dalam hal yang bisa, itu nggak boleh dalam hati jenengan ada selain Allah. La taj'alu ma'allah ilahan akhara. Ojo pisan-pisan anak putuku, dalam hatimu itu ada iman selain Allah dalam hal apapun. Contoh, sapa sing kasih tausiah ini,
Hati sampean nggak boleh melihat makhluk. Hati sampean. Hati sampean harus beriman, yang memberikan tausiah mutlak itu adalah Allah. Lah ini lepak yang ku maksud ketika jenengan kholwat, ketika jenengan dzikir atau robitoh, makhluk jangan ada. Paham ya? Makhluk jangan ada, sekalipun guru kita dalam versi makhluk jangan ada. Sebab di dalam Al-Quran nggak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang robitoh itu terhadap makhluk, nggak ada. Yang ada itu langsung pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau ruhaniyahmu itu sudah betul-betul menghadapnya langsung pada Allahnya, wa ma ana minal musyrikin, maka itulah perbuatan yang tidak menyekutukan Allah. Masih Pak butuh, haknya itu kembali kemana? Gak ada ke makhluk. Ini kan robitoh Pak, penghadapan hati sampean beribadah pada sinten, menghadap sinten. Oke, tambah mana? Iya kana butuh wa iya kanas, hanya kepadamu lah. Loh, nggak ada yang lain. Aku menyembah, berarti robitoh niki langsung ngadep. Tapi mohon maaf, ada memang makalah yang mengatakan dari berbagai guru-guru yang mengatakan robitoh itu kau harus menghadapkan wajahku dulu, sebab kau tidak akan bisa sampai pada Allah kalau tidak lewat aku. Sebetulnya itu kinayah. Kita sebagai murid salah paham, akhirnya wajahi guru makhluk. Kan bahasanya kan gini, kui ketika robitoh, hadapkanlah wajahmu pada wajahku. Jangan melihatnya makhluk. Nah, ini letak kelirunya itu. Lah beliau mengatakan wajahku, ku itu kembali ke siapa? Allah. Akunya Allah. Berarti hidup pada diri beliau, hidup di luar diri beliau, itu loh maksudnya Pak. Bukan wajah-wajah makhluk, bukan. Makanya kita sebagai santri, sebagai pengikut thariqah ini, thariqah itu, tentang robitoh harus waspada. Sebab jenengan kalau pahamane kok makhluk, pujaan nang sampean sinten? Makhluk. Muji mujo ngabuktine sampean pada makhluk akhirnya. Lah maksudnya sebetulnya iya kana butuh atau fa'buduh dan lain sebagainya, ayat-ayat manapun yang membahas tentang apa namanya, apa tadi, menghadapkan itu tadi robitoh gitu. Di dalam Al-Quran itu hanya pada Allah, Rob, tidak terhadap lainnya. Jangan padosi, ayat manakah yang membahas tentang masalah nyembah itu tidak boleh leren mampir kepada makhluk, nggak boleh, langsung pada Allah. Ini makanya beliau-beliau guru-guru mursyid kita itu kita harus teliti kalimatnya. Jikalau kau nanti
suluk berobito, hadirkan wajahku, hadapkanlah wajahmu ke wajahku. Nah ini jenengan kudu paham. Kalau nggak paham ya tanya kepada beliaunya, ngoten loh. Sebab kadang-kadang mursyid itu dengan bahasa kinayah. Ojo didelok ku kembali ke makhluknya, Pak. Ku itu kembali ke hidupnya. Itu maksudnya. Baru sambung, Pak. Namanya robitoh atau sanad atau penghadapan, baru sambung pada Allah. Istilah jenengan suluk mesti wusul pada Allah. Wusul apa? Sampai ketemu. Syarat kan hanya ada dua toh di dalam surat Al-Kahfi, ingin ketemu Allah terus berzikir, lalu tidak boleh segala aktivitas itu hati ada iman selain Allah yang segala-galanya. Abot Pak Bu, tapi iki nek sampean istiqomah no, sering sampean lakukan, berat itu akhirnya jadi ringan. Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makolahnya di dalam kitab Hikam tentang masalah bertemu Allah lewat zikir, jawabane ngeten, la tatruk, ojo ninggal no siro adzikra ing babakan zikir iki ya, li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun zikirmu belum bisa wusul ketemu Gusti, teruskan dalam hati sampean masih merasa diri kita ada dengan bentuk yang dijalankan. Dalam hati kita ada rasa hanya Allah yang menggerakkan. Terus diri kita masih merasa kalau kita bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Ini belum ketemu. Cuman kita sudah masuk di dalam ruangan makrifat yang paling rendah. Apa? Allah sudah terasa dekat. Nah, nanti dikatakan bertemu, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dalam hati jenengan sudah tidak ada rasa yang namanya diri makhluk yang digerakkan tadi, nggak ada rasa nama Allah yang menggerakkan, nggak ada mata atau hati yang merasakan terhadap Allah, nggak ada. Terus yang ada apa? Yang disebut wusul itu yang ada apa? Kalau boleh yang katakan Pak, biar jenengan gak salah paham, nek sampean dereng paham ngombe kopi dhisik, ya tah nyantai ngeten lho. Roh iku kan sebutan. Allah ya sebutan. Mata ya sebutan. Nama-nama iki semua enggak ada. Sehingga keadaan yang sejatinya antara yang tadinya disebut ruh, tadinya disebut Allah, tadinya disebut mata melihat, inilah yang dimaksud syuhudul wahdah fil kasroh, sama. Tapi samanya tidak ada dua. Begitu Pak, sama tapi tidak ada dua. Ahad itu di situ Pak, tunggal. Jadi yo ning wujud dohire Allah, ing nama Allah, ing wujud dohire nama roh, ing wujud dohire nama ain, mata atau rasa atau iman, wis gak ono bedane. Sehingga saking gak ada bedanya inilah gak bisa nyebut piye nyebut ya nopo iki.
Akhirnya bahasa Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah dawuh, wujudku iku ya subhanalladzi maha suci zat hidup asroi sing nglakokno sapa Allah zat hidup bi abdihi terhadap hambanya makhluknya. Mudun maneh niki nggih ta? Mudun maneh. Lah napa kok didono sampean ceke gampang nyeluke. Ngoten. Tadi kan nggak bisa dipanggil, nggak bisa dinamai karena sudah semuanya hilang. Turun lagi biar sampean iki membawa apa namanya kabar yang ada di dalam. Sejatine Allah iku lho iki. Janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Berarti sudah tidak menyembah nama Allah, sifat datnya, ndak aku. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata untuk mengingatku. Ku maneh lagi ku laku iki ya apa Pak? Ngeten pun. Sementara waktu sesuai dengan proses kita kan masih ngaku-ngaku. Wah, aku sing ngaji, aku sing mangan, aku sing nyawang, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku diri makhluk ini. Kalau ini sampai lepas, faktulu sampai pateni rasa pengakuan diri sebagai makhluk yang nyapo-nyapo, yang apa-apa, faktulu anfusakum, maka nyapalah akunya Allah dalam diri jenengan. Ya niku maksude sing ora iso disebut iku. Lah, kalau sudah sampai pada zona ini, inilah yang disebut Syekh Ibnu Athaillah, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Adapun yang disebut orang-orang yang sudah makrifat pada Allah adalah dia sudah kefanaan diri sebagai makhluk atau kefanaan makhluk selain dirinya hilang. Terus yang nyata dalam dirinya hanyalah aku Allah. Niku mboten ajarane Siti Jener. Peno iku ora ngerti. Kebanyakan umat Indonesia itu gak ngerti asli ajaran Siti Jenar, sehingga mengatakan itu sesat. Wis ta, nyun sewu, apa bener, apa sah orang berkomentar ning ra paham? Kita itu tiru-tiru pada orang-orang yang memang ada propaganda. Apa propaganda? Ada unsur politik supaya kita tidak mengikuti ajaran itu. Heta makola apakah sah orang mengatakan isi di dalam rokok ini, wong dia nggak tahu apa sah makolanya? Nggak sah Pak. Apa sah kita bermakola tentang masalah, mohon maaf, menyalahkan tentang ajaran Syekh Siti Jenar sementara kita belum makrifat? Ya salah tok Pak menurut saya lo ya. Tak ibarat nong ini, saya itu tidak pernah masuk gedong. Di dalam gedong itu isinya mau macam-macam, apapun urusan apapun ada. Saya nggak pernah masuk. Apa sah saya berkomentar, berfatwa bahwasanya di dalam gedung itu ada
Nyun sewu, ada A, ada B, mboten saged Pak, karena saya tidak tahu. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 7 terkait masalah ayat 7, di dalam Al-Quran itu tersimpan 2 ayat, satu yang bermuhakamah, 2 bermutasabihah. Muhakamah itu apa? Jelas, cara syariat jelas semuanya. Lah, mutasabihah ini dianggapnya golongan kita syariat gaib, sehingga ayatnya mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu maknanya ayat-ayat yang mutasabihat itu hanyalah Allah. Contoh alif lam mim, contoh, mana tafsir muhakamah yang bisa mengartikan? Gak ada. Tafsir Jalalain, buka Osarai, tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Ibnu Katsir, semuanya itu ulama mengatakan yang tahu muradnya itu cuman Allah. Al-muradu bihi ilallah. Ustaz sampean apa kok seperti itu? Kita menganggap itu tidak mengerti tentang artinya karena kita masih gaib pada Allah. Allah terasa gaib pada kita, sehingga kita kalau bicara Allah, Allah apa kata yang di sana di atas? Adoe cak. Jari Qur'ane Allah ide. Dan Allah sendiri yang mengatakan aku dekat. Nah kok kita membalik makalah, membalik firman Allah. Allah apa yang ada di atas? Itu proses Pak, memang kita ya. Wis gak usah disalahke, karena kita dulu ya seperti itu proses kita. Ngaten dah. Bapak Ibu, proses namanya proses itu sesuatu yang belum selesai. Karepe Gusti terus mlaku, lanjutkan pengajaranmu. Jangan mandek duduk manis saja di sini, jangan. Mana ningkatnya nanti? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi untuk bisa sampai pada Allah tadi sudah dikatakan, dan setelahnya nanti pasti jenengan hatinya akan berbudi luhur. Setelah bertemu Allah, jenengan tetap harus terus berzikir, walaupun zikir sampai iku li adami hudurika, belum hudur sampai pada Allah, tetap zikir muraqabah sirul asr, rasa ada yang merasakan, ada yang dirasakan, itu tetap kita lakukan. Boleh jenengan dorong dengan bahasa panggilan Allah, Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, monggo sesuai dengan agama Anda masing-masing, silakan. Sing penting bagaimana terlebih dulu ciptakan hatimu bahwasanya Rob hidup itu dekat pada dirimu. Udah, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Yang terpenting Allah di dalam Al-Quran nggak pernah ingkar janji. Kalau ini syarat, kalau kita keluar dari syarat, ya gak mungkin bisa sampai. Kalau syaratnya memang siji fal ya'mal amalan sholihan, nomor 2 wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kita laksanakan urusan kapan waktu pertemuan itu urusan Allah. Setelah jenengan ini sudah sampai ke makrifatan pada Allah, wis mesti gak kadek hatimu akan berbudi luhur. Gambarane ya nampak budi luhur. Jenengan kali kula niki ketika saat ngadepi persoalan apapun, hatiku senantiasa klik dan Allahnya. Ada ta'aluk, ada hubungan langsung. Oh ya, Gusti Allah. Yes. Akhirnya apa yang muncul
di telinga jenengan, di mata jenengan, di mulut jenengan, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Berhubung hati sampen ini munculnya keadaan hati roh berbudi luhur, maka jasad iki sebagai corongi, sebagai wujud apa yang ada di dalam. Ini kilah Pak yang disebut rahmatan lil ngalamin, yaitu karakter Rasulullah, yaitu sifat yang ditanamkan Rasulullah dan yang diajarkan Rasulullah terhadap umatnya. Tapi sing purun nyantol yang mau mengikuti hitungannya mung sedikit, hanya sedikit, sehingga sampai dikatakan Allah sebagai hamba yang dipilih. Kalau ngomong hamba yang dipilih, jenengan gak usah fanatik dengan nasab. Nasabku iki wong nyun sewu, bapak mbahku iku rampok, gak iso. Oh jangan, tidak ada hubungan. Untuk sampai pada Allah itu bagaimana tingkat ketakwaan jenengan kali kula dateng Gusti Allah ada di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, gampangane ngomong wujute hati berbudi luhur fisik ini qanaah nrimo ing pandem. Gampang nggih ngomong nggih. Lho esu kok gampang. Lho iya. Lah bagaimana caranya ngetrapno laku itu sesuai dengan kita ngomong antara di hati dengan di lisan. Hanya satu tadi, fastaqomu, sering-seringlah jenengan iki berzikir. Cuman iku kuncinya ada di situ. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu terkait masalah untuk menciptakan hati yang berbudi luhur sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada yang menambahi, monggo kula aturi.